Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menemukan sebuah informasi yang perlu saya share ke teman-teman ya, untuk panduan ikon monetisasi yang terbaru. Nah, ini biasanya muncul pada YouTube Studio ya teman-teman ya. Ini penjelasannya, jika Anda tergabung pada program partner YouTube, Anda akan mengaktifkan iklan video. Nah, seterusnya kemudian penjelasan ikonnya seperti berikut teman-teman ya. Ada logo jam ini yaitu sedang diperiksa oleh pihak YouTube. Jika Anda melihat ikon ini saat sistem kami memeriksa video terkait kesesuaiannya untuk iklan ya, sistem kami biasanya memerlukan waktu kurang lebih 20 menit dan maksimal 1 jam. Setelah kita upload video selama 20 menit atau maksimal 1 jam, video kita itu ditinjau oleh sistem YouTube teman-teman. Nah, di sana nanti kita akan mengetahui status dari logo dolar kita, apakah nanti bisa kuning atau hijau teman-teman ya. Di sini pihak YouTube sendiri menghimbau sebaiknya Anda mengupload video sebagai tidak publik atau pribadi terlebih dahulu selama 1 jam sebelum mengubahnya menjadi publik. Kalau saya biasanya itu menguploadnya dalam mode terjadwal teman-teman ya. Jadi video saya itu saya jadwalkan 1 jam atau 2 jam sebelumnya, sehingga saya akan tahu status dari logo dolar yang nanti akan saya dapatkan teman-teman. Nah, untuk lebih amannya teman-teman bisa menggunakan status tidak publik atau pribadi, lebih aman teman-teman. Nanti kalau logo dolarnya sudah hijau baru kita publik. Kemudian logo dolarnya hijau seperti ini berarti aktif teman-teman ya. Kalau hijau berarti tidak ada masalah. Video kita itu dianggap ramah iklan teman-teman, sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Tertulis aktif, Anda memperoleh pendapatan penuh dari video ini. Nah, jika di deskripsi status tertulis klaim hak cipta, pendapatan mungkin ditangguhkan untuk sementara karena terdapat klaim hak cipta. Pada akhirnya pendapatan akan diterima oleh pemilik. Kemudian yang kuning tapi terbatas teman-teman ya. Di sini ada 2 kuning, yaitu kuning aktif dan kuning terbatas. Ini yang biasanya teman-teman perdebatkan baik di channel saya ini maupun di channel-channel yang lain atau di komunitas yang lain ya teman-teman ya. Jadi dolar kuning itu ada dolar kuning yang terbatas dan ada dolar kuning yang aktif. Di mana dolar kuning yang terbatas ini adalah Anda telah mengaktifkan monetisasi untuk video ini, tapi karena video tidak memenuhi semua pedoman konten yang cocok untuk mengiklan, beberapa merek mungkin memilih untuk tidak beriklan di konten tersebut. Artinya pendapatan yang Anda peroleh di konten ini mungkin lebih sedikit karena iklan yang muncul mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan konten yang cocok untuk pengiklan. Berarti yang dolar kuning terbatas ini artinya adalah tidak semua pengiklan itu cocok dengan video kita, atau video kita tidak cocok dengan semua iklan. Jadi para pengiklan itu milih-milih ya teman-teman ya. Kemudian di sini dijelaskan juga arti ikon berwarna kuning bagi Anda. Jika di deskripsi status tertulis menyebab iklan terbatas atau tanpa iklan sekalipun, Anda dapat meminta peninjauan. Nah, ini kita bisa mengajukan peninjauan ulang teman-teman ya. Jika kita merasa video kita itu cocok untuk semua pengiklan, kita bisa melakukan permintaan untuk ditinjau ulang video kita. Peninjauan ini dilakukan manual oleh pihak YouTube teman-teman kalau kita mengajukan permintaan peninjauan ulang. Kemudian jika pada deskripsi status tertulis saat ini penyebab iklan terbatas atau tanpa iklan, tetapi video sedang dalam peninjauan. Artinya pakar kebijakan, orang sungguhan di sini bukan mesin, bukan sistem ya, tapi ditinjau orang manual, sedang meninjau video kita. Nah, pakar di sini dapat mempertahankan atau merubah status monetisasi dan keputusannya bersifat final. Kita tidak bisa mengajukan peninjauan lagi setelah ditinjau ulang oleh pakar-pakar yang bekerja di YouTube ini, teman-teman. Kemudian jika di deskripsi status tertulis saat ini menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan, dikonfirmasi melalui peninjauan manual. Nah, ini artinya tim pakar YouTube telah meninjau video tersebut dan yakin bahwa video tersebut tidak memenuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Status ikon warna kuning dikunci dan tidak dapat diubah. Nah, jadi status dolar kuning yang ada di video kita itu dikunci.
karena video kita itu dianggap tidak ramah iklan, teman-teman. Makanya kita di sini harus berhati-hati dalam membuat konten atau video. Kemudian ada dolar kuning yang aktif, di mana kita telah mengaktifkan monetisasi untuk video cover sebuah lagu. Nah, ini covernya di sini juga masuk juga, tetapi suatu penerbit musik mengklaim lagu tersebut. Penerbit musik ini sebelumnya telah setuju untuk berbagi hasil dengan konten kreator atau dengan kreator di YPP. Artinya di sini jika di deskripsi status tertulis klaim hak cipta bagi hasil, artinya Anda akan mendapatkan sebagian pendapatan di video ini, tetapi tidak semuanya. Nah, pelajari lebih lanjut di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang saya bahas sebelumnya tadi. Dulu saya pernah mendapat dolar berwarna setengah hijau dan setengah putih. Dan ternyata saat ini logonya telah diganti dolar kuning tapi aktif, teman-teman ya. Nah, di sini dolar kuning itu ada dua, yaitu dolar kuning terbatas dan dolar kuning aktif. Kemudian yang terakhir adalah dolar merah yang dicoret. Artinya video kita tidak memenuhi syarat apapun untuk iklan, teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan Anda telah mengaktifkan monetisasi, tetapi Anda klaim hak cipta pada video. Video tersebut tidak dapat dimonetisasi. Mungkin kita mengupload video orang lain dan orang lain melaporkannya. Nah, itu bisa dolar merah, teman-teman. Kemudian arti akun berwarna merah ini jika di deskripsi belah status tertulis klaim hak cipta, artinya pihak lain yang menggunakan konten ID kami memiliki klaim hak cipta atas konten video ini. Terkadang Anda dapat mengajukan sengketa. Nah, kita juga bisa mengajukan sengketa, teman-teman. Mungkin saja video kita itu diklaim oleh orang ya, atau video kita diupload ulang oleh orang dan dilaporkan sebagai video mereka. Nah, itu kita bisa mengajukan sengketa, teman-teman ya. Nah, ini terjadi pada channelnya Mas Alibata kemarin waktu videonya diklaim oleh orang lain atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab, teman-teman, sehingga akun Alibata yang asli mendapat teguran hak cipta, padahal akun Alibata yang asli itu adalah pemilik video ya. Dan kalau ada konten kita yang mungkin meledak, penontonnya banyak, kita harus berhati-hati di sana dan sering mengeceknya, teman-teman, agar tidak terjadi kecolongan konten dan tindak-tindak yang kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah ikon dolar seperti ini, yaitu nonaktif. Artinya kita belum mengaktifkan monetisasi untuk video tersebut. Arti ikon berwarna abu-abu bagi kita adalah ada update pengertian lagi ya, teman-teman ya, dari sebelumnya. Dolar abu-abu itu biasanya adalah video yang belum diaktifkan monetisasinya. Tapi untuk yang terbaru ini, jika kita menggunakan video orang lain yang ada klaim hak ciptanya dan si pemilik video itu bersedia untuk membagi hasil monetisasinya yang ada di channel kita, yaitu maka dolarnya akan berstatus abu-abu seperti ini, teman. Kemudian yang terakhir nih ada penyebab ikon berwarna dari hijau menjadi kuning, teman-teman. Jangan beranggapan kalau logo monetisasi pada video kita sudah hijau maka dia akan aman dan tidak akan menjadi kuning ya, atau sebaliknya, teman-teman. Nah, jadi di sini penyebab dari ikon monetisasi kita yang warna hijau berubah menjadi kuning atau sebaliknya, teman-teman ya. Sistem otomatis YouTube itu terus melakukan pemindaian, teman-teman. Apakah video kita itu atau konten kita itu cocok untuk mengiklan atau tidak? Apa yang harus kita lakukan terkait perubahan ikon tersebut? Nah, yang pertama, sebelum video Anda ditayangkan, kita dapat menguploadnya sebagai tidak publik seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman. Kemudian klasifikasi video dapat berubah dalam waktu 24 sampai 48 jam. Nah, ini perlu digaris bawahi, teman-teman ya. 24 sampai 40 jam pertama. Nah, setelah video kita upload. Kemudian klasifikasi ini biasanya stabil setelah 48 jam ke depan. Perlu diingat bahwa klasifikasi tersebut dapat berubah lagi berdasarkan cara interaksi penonton yang ada pada video kita. Untuk melihat video kita yang memiliki ikon berwarna kuning ya, teman-teman, kita dapat memfilter status monetisasi bagian video Creator Studio untuk meminta salinan daftar video kita ya, teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang logo dolar yang terbaru ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya cantumkan linknya ini di deskripsi, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membacanya ulang dan memahaminya lebih lanjut. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.